kontak mata. Nih, laki-laki kurang suka kontak mata. Perempuan menyukai kontak mata. Karena apa? Putih-putih mata. Nih, putih-putih mata atau orang bilang sklera mata nih Bu, yang putih-putih itu. Rupanya perempuan lebih lebar. Walaupun mungkin anak kita lihat sipit, tapi ternyata lebih lebar putih-putih matanya. Inilah yang membuat perempuan senang melihat wajah. Kalau ngomong kontak mata bisa lama. Ya. Laki-laki putih-putih matanya sempit dibanding saudara perempuan yang lain. Maka Bunda kalau punya anak laki-laki, nggak usah ribut waktu nasihati dengan mata. Karena banyak ibu-ibu begini, lihat Bunda, lihat Bunda, lihat Bunda. Bu, memang komunikasi kontak mata itu efektif, tapi itu berlaku untuk perempuan. Saya juga dulu keliru. Adik-adiknya kalau liburan kemana Bu? Ke rumah nenek. Bayangkan, yang simple gitu sangat luar biasa. Makanya saya sangat kagum sama yang menemukan buku bahasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Paham ya? Siapa yang punya anak laki tidak pernah ranking 1? Sabar Ibu, tenang Bu. Ibu tidak sendiri. Saya saja sama anak laki-laki saya yang SD, karena saya belajar sedikit otak pria. Saya bilang gampang, Ibu nggak muluk-muluk nak. Selama kamu SD yang penting naik kelas. Buat anak laki ya, di atas KKM sedikit udah bagus. Matematika 75, kamu 76, bagus nah, Ibu sudah bangga. Tetapi karena targetnya untuk anak laki sebesar itu, malah nilainya 80 ke atas. Ya, jarang anak laki-laki ranking 1, jarang. Karena yang ranking itu lebih banyak bagus matematikanya itu otak kiri, bagus bahasanya kiri, teratur kiri, disiplin kiri. Tapi saya tantang dia. Tapi ekskul futsal harus A, ngaji harus A, baca Quran harus A, karena itu pakai kanan kan banyak ya. Misalnya ya, game online harus menang, bawa piala ke rumah. Oh, seneng lah anak laki saya kan, gampang gitu. Dan pantang memotivasi anak laki dengan cara otak kiri. Nak, bangun nak, nanti ada pelajaran matematika. Oh, nggak jadi. Pasti anak laki banyak alasan nggak mau sekolah. Bunda, aku sakit perut. Karena itu otak kiri. Saya kalau bangunkan anak laki waktu TK, selalu, ayo nak bangun nak, mau studi banding, mau studi tour, mau jalan-jalan. Oh, itu anak laki, ibunya belum bangun udah bangun. Ya nggak Bu? Mana guru-guru TK, betul ya? Anak laki udah semangat, ya gitu, ya. Nah, Masya Allah. SMP bagaimana? SMP sudah mulai otak kirinya mengerti analisa, pelan-pelan sudah mengerti peraturan. Tapi ingat, hormon testosteronnya yang mendadak tinggi karena masa remaja, ini yang membuat daya analisa anak laki-laki SMP dan SMA ya, ini juga masih sulit untuk dia mengerti bahwa harus hidup teratur ya, ada peraturan. Bukan nggak bisa, dia masih belum mengerti banget. Nikmati saja Bunda. Siapa yang punya anak remaja? Umur 10 tahun sampai 20 tahun, angkat tangan, remaja. Bunda gampang, kalau punya anak remaja, perhatikan kondisinya. Ibu nggak usah ngeyel sebagai orang tua, ayah nggak usah ngegas sebagai orang tua. Namanya saja remaja, maka yang perlu kita lakukan rem aja, gas. Apalagi remaja era sekarang, anak jujur, anak kritis. Bunda satu kalimat, dia jawab 10 kalimat. Mulai Bunda mengegas kan, makanya langsung astagfirullahaladzim ya Allah, rem aja. Bersabarlah,
Ada waktunya kok, ada waktunya. Terutama anak laki-laki, ya. Karena bunda otaknya nggak sama anak laki-laki, makanya bunda suka heran. Dia gemes sama anak laki gitu bun. Siapa yang punya anak laki seneng main terus bun? Itu laki banget. Dulu kita main ya Pak, walaupun bukan gadget. Bapak-bapak juga dulu main kan Pak? Layangan, apa tadi gerobak sodor, Pak sebut apa lagi? Gundu, ya kan? Sekarang mudah-mudahan di sini masih bisa Tuban ya. Di Jakarta anak-anak nggak bisa lagi main layangan, nggak ada lapangan. Kejar layangan putus nggak bisa anak-anak sekarang. Ibunya yang nonton sinetron layangan putus. Ya, anak saya aja mau main nggak ada halaman. Rumah kami kecil, di depan cuma cukup mobil ayahnya sama motor ayahnya. Akhirnya dia main di mana? Depan pagar. Baru 2 kali pukul lewat motor, 2 kali pukul lewat odong-odong. Nggak jadi. Pernah anak saya Mas Priyo minta sama saya, Bu, belikan meja pingpong dong Bu. Apa saya bilang? Nah, Ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Nggak cukup lagi. Makanya kenapa semua permainan banyak dibuat jadi lebih kompak lewat media gadget ini. Mau main gundu, di tempat kami udah nggak ada tanah. Main gundu enak pakai tanah, jangan di aspal. Disentil sampai RT 12. Gundunya jalan duduk. Kan biasa. Ya. Jadi inilah kita maklumi dan mafhumi. Sabar. SMA anak laki baru mulai serius. Terutama kelas waktu naik kelas 12. Tenang aja. Maka nanti mahasiswa otomatis anak laki-laki akan jauh lebih ganteng, lebih cerdas, ya, lebih pandai menganalisa karena otak kanan kirinya sudah nyaris seimbang. Paham ya Bu? TK, SD, SMP, SMA perempuan itu maju banget dan bisa jadi ketua kelas, ketua OSIS ya. Tapi mahasiswa laki-laki semua yang pegang tampuk kepemimpinan. Ketua senat, ya kan Bu? Pak, laki-laki kan? Ketua BEM yang pimpin demo, laki. Kita perempuan waktu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, kan fitrah kan itu, ya, administrasi kan gitu. Kalaupun ketua 2 bagian finance, ini laki nih, lihat aja. Siapa yang sudah punya anak laki yang mahasiswa? Coba ada? Rasanya Bu, waktu kecilnya kan, wah ibu mau bertanduk kan? Pas mahasiswanya alhamdulillah baik-baik aja kok. Karena kalau kita tidak memberikan kesempatan otak kanan bekerja di usia masih muda, bahayanya apa? Sewaktu mahasiswa, ini banyak sekali nih sekarang kasus-kasus dan datang ke tempat kami untuk konsultasi. Sewaktu mahasiswa banyak anak laki yang dulunya banyak ranking, sudah masuk di mahasiswa perguruan tinggi terbaik Indonesia, semester 4 atau 5 mogok kuliah. Kenapa? Kecapean otak kirinya yang harusnya baru berkembang pesat di mahasiswa. Kanan dia belum berkembang, makanya pas mahasiswa baru mau main. Harusnya mainnya sebelumnya. Ini baru mau mahasiswa mau main. Itu sering terjadi. Artinya apa? Kasih saja kesempatan anak laki otak kanannya bermain. Bahkan di Jepang, ibu-ibu Jepang itu memasukkan di mindsetting mereka apa? Bermain adalah belajar. Itu, bermain adalah belajar. Itu di Jepang. Bersamaan dengan otak bermain. Itulah teknologi Jepang maju. Karena nggak pernah dimarahin terus-terusan anak-anak yang bermain lewat gawai. Bisa Bu? Coba masukkan di otaknya ibu Bu. Bermain adalah belajar. Kalau bapak-bapak nggak usah, karena bapak-bapak udah laki ya. Iya. Bermain adalah belajar ya Bu. Oke lagi. Bermain adalah belajar. Bermain adalah belajar. Kalau dia main perang-perangan kan, dia belajar berinteraksi, belajar strategi, belajar matematika untuk mengumpulkan uang beli senjata. Itu laki-laki. Perempuan tidak bermain. Perempuan
perempuan nggak bermain bu, otak kanannya nggak sebesar anak laki. Kita perempuan dari kecil ngapain? Hah? Masak-masakan, besar masak betulan, rumah-rumahan, besar rumah betulan, ibu-ibuan, besar ibu. Makanya kita kecilnya itu gladi resik, jiar, bukan bermain. Kenapa Allah ciptakan begini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi para ahli neuroscience mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Perempuan dipersiapkan untuk jadi istri, jadi ibu, jadi mujahadah. Maka otak kiri kanannya harus seimbang. Perempuan dari kecil sudah bisa berbagi. Makanya ibu hamil makanannya berbagi sama janinnya bu. Coba otak kita nggak dibikin begini oleh Allah, maka banyak ibu-ibu nggak mau berbagi makanan sama janinnya. Nggak bisa gitu. Ini buat aku. Itu makanan ditelan. Paham ya? Suatu anak sudah besar juga, ibu kekurangan biaya misalnya, makanan cuma cukup anak yang makan, ibu yang berbagi bukan ayah. Karena memang otak kita seimbang. Laki-laki kenapa kanannya duluan? Kembali lagi, wallahu a'lam bishawab. Tapi ilmu neuroscience mengatakan karena laki-laki dipersiapkan untuk menjemput nafkah keluarga. Otak kanannya harus kuat, harus kreatif, jago di outdoor, di luar ruangan ini. Harus jago bergerak pada laki-laki. Ya, sampai sini bisa sepakat dulu Bapak Ibu? Bagaimana yang punya anak laki sudah mulai agak tenang perasaannya? Oh, buai saja. Untuk mengambil hatinya anak perempuan, ini ada tips yang gampang diingat. Setiap anak perempuan bicara, setiap anak perempuan cerita, tolong lihat wajahnya atau matanya. Kalau bunda lagi main pegang HP misalnya, datang anak perempuan, bunda aku mau cerita, simpen, langsung lihat mukanya, sambil ngangguk-ngangguk dikit, walaupun bunda nggak ngerti apa yang dia bilang. Gitu ya, ayah juga begitu ya. Bunda sedang chatting sama ayahnya, kemudian anak perempuan gini, bunda, aku mau cerita sebentar ya nak. Bunda jawab chatting ayah dulu 2 menit. Karena anak perempuan dari kecil harus sudah diajarkan seorang istri kalau ada suami dan anak, dahulukan suami. Dari kecil anak perempuan harus tahu. Misalnya saya lagi bicara sama Dek Ragil, tiba-tiba bapaknya telepon, angkat. Sebentar ya nak, ayah telepon. Oke. Tapi kalau yang lain telepon nggak saya angkat. Bahkan rumah sakit tempat saya kerja narkoba saja, dia telepon saya nggak angkat. Ya. Padahal itu penting loh, penting sebetulnya. Tapi lebih penting anak saya. Saat itu beberapa menit saja. Pasien saya tuh unik-unik ya, coba. Dok, ya tensi pasiennya naik dok, 200/100, kasih obat apa ya dok? Itu dokter spesialis lain. Saya karena dokter narkoba, kalau perawat telepon, dok, pasiennya kabur. Begitu Pak, dok, pasiennya loncat dari lantai 3, itu pasien narkoba. Makanya pada saat bicara sama anak perempuan saya, rumah sakit telepon, nggak saya angkat. Dalam hati saya, biarin dia kabur-kabur daripada anak saya yang kabur. Itu pentingnya. Kan cuma sebentar mereka ngomong. Ibu pernah kan anak perempuan gitu kan? Bunda lihat aku kan gitu. Ya. Nah, tapi laki-laki nggak gitu.